juga KPBI. PPBI itu Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian mau membuat berita dengan bahasa yang baku dan sekiranya kalian masih ragu bahasa yang kalian gunakan itu bahasa baku apa enggak, kalian bisa cek di KBBI. Kalau PUBI ini untuk menyesuaikan ejaan bahasa dan juga penggalan-penggalan kata seperti itu. Kemudian yang kedua kalimat langsung. Nah, pada teks berita itu kalian harus mencantumkan kalimat langsung. Dan kalimat langsung ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Nah, itu untuk menjelaskan dari mana sumber berita tersebut kalian dapatkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental yang dimaksud ini yaitu agar saat kalian menulis berita itu menggunakan kata yang menyatakan kayak rasa empati pada orang tersebut. Jadi si pembaca ini juga bakal merasakan apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Misal di sebuah kota A sedang mengalami kebanjiran dan warganya merasa khawatir. Jadi yang membaca itu juga merasakan emosionalnya, ya merasakan khawatir juga. Jadi sama-sama ada rasa manusiawinya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, konjungsi penerang. Konjungsi penerang ini digunakan untuk menyatakan kalimat yang ada di dalam teks berita agar pembaca itu bisa membaca secara jelas dan juga mendalam. Contoh katanya seperti yaitu, bahwa, yakni, dan sebagainya. Kemudian konjungsi temporal. Mau pinjam sebentar boleh? Kemudian konjungsi temporal, kata hukum waktu, sejak, awalnya, kemudian, sesudah, dan akhirnya. Jadi konjungsi ini berguna untuk agar si pembaca itu bisa mengikuti alur ceritanya. Kapan berita itu, kapan peristiwa yang ada di berita itu terjadi dan bagaimana, seperti itu. Nah, selain kaidah-kaidah juga ada juga jenis-jenis teks berita. Yang pertama, berita langsung. Ada yang tahu kenapa berita langsung ini harus sesuai dengan ini, ringkas, lugas, dan faktual, kemudian menyajikan informasi terkini. Karena langsung disampaikan. Ya, berita langsung ini bisa langsung disampaikan agar tidak terlalu bertele-tele saat menyampaikan berita tersebut. Biasanya kalau kita itu menyampaikan berita secara terlalu lama atau terlalu bertele-tele, itu biasanya si pembaca itu ya merasa malas. Kadang juga bisa distract dengan hal lain, jadi tidak fokus. Sebenarnya sudah menemukan poin dari berita tersebut, tapi si penulis berita ini masih muter-muter di situ aja. Itu yang bikin membuang banyak waktu. Kemudian berita opini. Berita ini berisi pandangan, ide atau komentar seseorang. Nah, opini yang biasanya memberikan opini ini seperti tokoh masyarakat atau ahli yang dalam bidang tertentu. Jadi siapapun bisa memberikan opini dari berita tersebut. Contoh, kayak isu yang lagi kemarin, kalian tahu nggak isu tentang pembubaran DPR? Tahu. Nah, itu kan banyak massa, mahasiswa ataupun para pekerja yang turun ke jalan melakukan aksi demo pembubaran DPR. Kalian bisa memberikan opini atau pandangan tentang isu tersebut. Bisa, saya kurang setuju dengan pembubaran DPR tersebut karena apabila DPR dibubarkan, siapa lagi yang bisa menampung aspirasi rakyat? Dan juga pembubaran DPR kan juga bisa
Ya nggak bisa langsung, harus melalui amandemen undang-undang. Kan amandemen itu hanya bisa dilakukan oleh MPR seperti itu. Nah, sedangkan anggota MPR itu kan berisikan anggota-anggota DPR dan DPD. Apabila parlemen DPR dibubarkan, otomatis kan harus persetujuan dari anggota DPR tersebut. Dan juga DPR, jadi nggak mungkin bisa dibubarkan. Mungkin bisa dengan cara lain seperti memotong tunjangan yang sangat besar tersebut. Tunjangan tersebut bisa besar apabila kinerja dari anggota DPR tersebut sesuai dengan posnya, ya. Jadi uang yang diberikan itu sesuai gitu. Nah, kemudian berita interpretatif. Berita interpretatif, fakta yang dikembangkan dengan penilaian dan komentar dari wartawan. Nah, bedanya berita interpretatif dengan berita opini itu, kalau berita opini itu dari narasumber, sedangkan berita interpretatif itu dari wartawan, seperti itu. Jadi si wartawan ini juga menganalisis dari berita tersebut. Bisa dibaca dulu contoh teksnya. Menaikkan market beras hingga 20% dan sebulan terakhir harganya bertambah pada rumah tangga besi, tapi juga bisa memicu inflasi. Berdasarkan data BPS, beras merupakan salah satu komoditas utama penyumbang inflasi. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa solusi, daya beli masyarakat akan semakin melemah dan stabilitas ekonomi nasional dapat terganggu. Oke, ada yang tahu inti dari teks ini? Teks berita tersebut? Tentang kenaikan harga beras. Nah, jadi intinya itu ini, kenaikan harga beras. Kemudian si wartawan tersebut menganalisa interpretasinya. Apabila harga beras naik, itu bakal memicu inflasi. Nah, inflasi terus juga Daya beli juga melemah. Kemudian stabilitas ekonomi juga dapat terganggu. Seperti itu contoh teks interpretasi yang menggunakan yang bakal dianalisis dari wartawan. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Oke. Mana? Kalian tadi udah paham yang struktur sama unsur belum? Kalau nanti disuruh untuk menganalisis. Ya, unsurnya tadi udah paham belum? Yang struktur. Struktur yang 7 itu. Yang 4 itu loh. Kepala berita dan berita. Yang 4. Yang ada judul berita, kepala berita. Kepala berita, berita. Udah paham belum? Kalau belum, tak kasih contohnya. Paham sih, paham. Yang lain? Yang lain? Yakin ya, paham? Belum dia habis. Hah? Apa? Nanya dulu. Takut cuy. Itu nomor tau? Oke. Kita mencoba mengerjakan ya tugas. Ini kelihatan nggak? Gede lagi gede. Udah?
dibaca dulu ya teksnya. Bentar. Misal ada contoh berita, ada 100 korban jiwa banjir. Nah, sebenarnya yang kalian copy itu 10 korban jiwa, tapi akibat kemudian 01 itu bakal berakibat fatal sampai seterusnya, seperti itu. Kemudian kelemahan pengutipan atau penggunaan data dari sumber yang meragukan, tidak kredibel. Jadi sebelum kita mengutip data, kita juga harus bisa memastikan sumber yang kita ambil itu akurat, kredibel, fakta atau fiksi imajinasi. Nah, di sini di teks ini sering kita temui cerita-cerita tersebut menceritakan tentang fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi. Kalau jurnal ini berisikan kayak disimpulin dari step by step kalian tadi, hasilnya bagaimana dan kemudian manfaat itu tadi apa. Nah, nanti masuk ke bagian penegasan ulang atau kesimpulan. Akan kata hubung yang menyatakan hubungan waktu, ada yang tahu? Kornifan dan susu cair. Langkah-langkah pertama, campurkan bahan kering yang terdiri dari tepung protein tinggi